Masalah anak ini kayaknya kita harus terus belajar nih sebagai orang tua. Kalau nggak kita jadi orang tua yang kolot kata Ustaz Maulana. Dan sekarang kita lanjut lagi, kita akan membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana jika orang tua kita pilih kasih terhadap anak-anaknya? Dan bagaimana jika orang tua kita sering tidak menghargai kita dan melukai perasaan kita? Bahkan saya tidak pernah dipuji jika saya mendapat juara. Dan pokoknya saya salah melulu Ustadz. Apakah jika saya sakit hati terhadap sikap dan perbuatan orang tua saya itu, saya berdosa? Atau saya harus bersabar saja? Terus sampai kapan dong? Ustadz, semoga dijawab. Islam itu indah. Ustadz Syah, mohon izin dijawab nih. Sampai kapan harus bersabar, anak gak pernah dipuji? Bismillahirrahmanirrahim. Tahu guru Muhammad Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan penanya yang insya Allah mendapat pahala daripada kesabarannya ketika tidak mendapatkan apresiasi dari kedua orang tuanya atau daripada ayahnya. Karena kalau dikatakan sabar itu adalah modal utama, baik menjadi orang tua ataupun menjadi seorang anak. Orang tua harus bersabar dalam mendidik anak-anaknya. Begitu pula kita sebagai anak harus sabar juga menghadapi keadaan kedua orang tua kita yang mungkin belum mengerti tentang parenting, yang mungkin tidak bisa juga membedah dada kita apa perasaan kita. Mereka juga tidak mengerti. Akhirnya kita pun dituntut untuk bersabar atas sikap kedua orang tua kita. Namun jikalau ditanyakan bagaimana hukumnya orang tua yang pilih kasih, maka di masa baginda Nabi SAW ada seorang yang datang kepada Rasulullah, seorang wanita yang hendak memberikan hadiah terhadap anaknya, namun ternyata yang diberikan ini hanya seorang anak saja, sedangkan ia punya saudara yang lainnya. Maka pada saat itu baginda Nabi SAW menolak untuk menjadi seorang saksi atas pembagian hadiah tersebut. Nabi SAW memerintahkan kepada ayahnya untuk membagikan secara adil terhadap anak-anaknya. Adil bukan berarti semua jatahnya sama, tidak. Adil berarti sesuai pada tempatnya. Mungkin yang lebih banyak kebutuhannya akan diberi yang lebih banyak, kemudian yang tidak terlalu banyak kebutuhannya ataupun kekurangannya tidak terlalu banyak, maka diberi juga porsi yang lebih sedikit. Namun baginda Nabi SAW tidak menghendaki adanya pilih kasih daripada orang tua terhadap anak-anaknya, karena semua adalah tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat daripada kisah-kisah dalam Al-Qur'an, terdapat kisah Nabi Yusuf alaihissalam beserta dengan saudara-saudaranya menghadapi seorang ayah yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Kita semua sepakat tidak mungkin Nabi Yakub alaihissalam pilih kasih terhadap anak-anaknya. Siapapun anaknya, pasti Nabi Yakub memberikan pendidikan yang terbaik terhadap mereka. Pasti Nabi Yakub alaihissalam memberikan kasih sayang yang terbaik terhadap anak-anaknya. Tidak pernah Nabi Yakub alaihissalam membedakan antara Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Namun saudara-saudaranya masih merasa bahwa Nabi Yakub alaihissalam lebih sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam daripada anak-anak yang lainnya, daripada mereka. Maka mereka saling menghasut satu sama lain bahwa ayah kita itu lebih sayang daripada Yusuf daripada kepada kita. Maka subhanallah timbullah iri dan dengki. Begitu pula kisah Qabil dan Habil, di mana pembunuhan pertama di muka bumi ini terjadi antar saudara daripada anak Nabi Adam alaihissalam, disebabkan karena iri hati. Mungkin yang satu merasa bahwa ayahnya pilih kasih terhadap saudaranya, sehingga yang satu menimbulkan keburukan. Namun sebagai anak bukan berarti kita mencontoh daripada keburukan-keburukan tadi. Kita mengambil hikmahnya saja. Mungkin saja orang tua kita tidak mengerti bahwa ia sedang pilih kasih. Kenapa? Karena kadangkala ada orang tua yang lebih fokus terhadap anak pertama dibanding anak kedua, karena dia yang lebih mengerti bahwa anak pertama ini memang membutuhkan perhatian lebih dibandingkan adiknya. Betul. Atau sebaliknya, orang tua juga jauh lebih mengerti bahwa si adik ini berbeda dengan kakaknya. Kakaknya lebih mandiri, adiknya mungkin kalau dilepas bisa bahaya, maka perhatiannya lebih berpusat kepada adiknya dibanding kakaknya. Orang tua kita jauh lebih mengerti tentang sifat anak-anaknya. Namun terlepas daripada itu semua, memang butuh kesabaran. Sampai kapan? Sampai kita tergolong anak yang soleh terhadap orang tua kita. Tapi yang benar tuh Ustaz Syah, biasanya orang tua itu lebih sayang kepada anak yang lebih lemah.
kelihatannya gitu ya. Karena dia merasa anak ini kayaknya masih lebih butuh. kurang dibandingkan keluarganya yang belum lain. bisa mandiri. Lebih Iya, butuh. mungkin kayak Mbaknya Masya tadi yang bertanya, ini jarang dipuji karena mungkin orang tuanya menganggap Mbaknya ini udah mampu, Betul. udah hebat. Yang adiknya ini mungkin atau kakaknya yang selalu dipuji ini karena belum mampu seperti baik Mbak. sangka terhadap Baik sangka Iya. Mungkin aja. juga bagi orang tua tuh jangan juga terlalu memperlihatkan perbedaan. Iya, betul. Mumpung ada Habib, Oh, tanya saya mau tuh. nanya, Bib, Ya, apa? kalau Nabi dulu Ya, nih Nabi dia dulu. menghargai anak itu bagaimana sih, Bib? Masya Allah, tayyib. Hadihil mas'ala yahtaj ila amin, bukan sih? bahthin tawil. Ini amin gak Ustaz? يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نسأل يعني يقال كيف يعلم Tadi رسول bahasa صلى الله Makassar, sekarang عليه bahasa Arab. وسلم Kalau أولاده. banyak yakninya tidak bukan doa berarti. Bukan doa. Iya, kalau banyak yakni. الأولى بالتوحيد والثاني بالأخلاق والثالث ما Saya nggak شاء ngerti. الله Aku lagi terjemah. Saya cari translate dulu ya. Yang di rumah jangan kemana-mana. Nanti kita jelasin setelah yang satu ini ya. Tetap di Islami Tindak. Kita cari translate dulu. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yang nulis teks siapa nanti? Jadi kalau banyak yakni itu bukan doa berarti. bukan doa. Yakni itu. Oh gitu.